Sudah bisa di-mute teman-teman semuanya supaya suaranya tidak feedback. Ya teman-teman semuanya, shalom, selamat sore. Udah 1 bulan ya kita gak ketemu, kita gak mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, oh ya aku mau lihat dong muka-muka bahagianya pakai reaction atau tanda-tanda Korea-Korea uni-uni. Aku mau lihat dong ekspresi-ekspresi yang udah kangen banget nih dengerin firman dari Kak Medi. Oh my God, gitu kan. Nah, oke, teman-teman, sebelum kita memulai PD kita pada sore hari ini, yuk kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat hati kita, angkat suara kita. Kita mau angkat syukur kita pada Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita buat tanda kemenangan Kristus. Di Anak Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu pada sore hari ini. Kau panggil nama kami satu persatu untuk hadir di Zoom ini Tuhan. Untuk membawa setiap wujud syukur kami. Untuk membawa setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami datang di Zoom ini, kami datang di PD online ini Tuhan, tidak semua dalam kondisi hati yang baik. Tapi kami mau datang Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kelemahan kami Tuhan. Kami membawa ke kaki-Mu, kami mau bawa ke dalam hadirat-Mu. Dengan lagu syukur ini, kami mau nyatakan Kau Allah yang baik, Kau Allah yang sangat kami cinta, Kau Allah yang melebihi dari segalanya. Mari teman-teman, aku undang bersama-sama kita angkat puji hari ini. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Benar Tuhan, Kau ada segalanya bagi kami Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiap bagi kami. Maka Tuhan, kami mau angkat, kami mau iman di lagu syukur ini Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku.
Tidak ada kata yang sanggup kami keluarkan Tuhan selain syukur kami dan terima kasih kami. Tidak ada ekspresi Tuhan yang bisa kami sampaikan selain puji-pujian ini Tuhan yang bisa kami angkat. Tuhan, terima kasih untuk setiap masalah yang Kau berikan kepada kami. Karena itu dapat mendewasakan kami. Kalau di masa pandemik ini Tuhan, Kau benar uji kami. Kau benar-benar uji kami Tuhan dari setiap apapun yang kami punya, bahkan yang tidak kami punya. Biar iman kami Tuhan yang kecil biji sesawi mampu memindahkan gunung sekalipun gunung itu tidak pindah. Ajar kami untuk tetap setia. Ajar kami Tuhan untuk terus berjalan bersama-Mu. Karena Engkau sumber sukacita kami. Karena Engkau sumber pengharapan kami. Kayak mau lebih tinggi lagi mengangkat suara kami. Kayak mau lebih tinggi lagi Tuhan memuji nama-Mu. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom teman-teman. Aku mau lihat dong. Aku mau lihat lagi wajah-wajah sukacitanya. Coba lihat reaction-reactionnya. Wah, aku senang mau lihat mukanya Kak Medi berseri banget. Oh my God. Masih terharu ya Kak lihat angel aku. Oke teman-teman. Tadi kita udah angkat syukur kita. Kita sekarang mau sama-sama memuji Tuhan lagi. Lebih tinggi lagi. Kita mau nyatakan Dia Allah yang besar. Karena sukacita kita yang abadi, yang kekal hanya berasal dari Tuhan. Amin. Oke, yuk dengan semangat ya. Di rumah kita harus dengan sorak-sorai. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi sungai citamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya sekali lagi, sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku berani dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Berikan salam bagi Tuhan kita. Amin. Oke, kita udah bersuka dalam Tuhan,
Maka pada sore hari ini, yuk teman-teman, aku undang lagi. Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan kita. Kita mau nyatakan Kau Allah yang baik, Kau Allah yang tidak meninggalkan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Bapak, terima kasih untuk setiap sukacita yang boleh kami rasakan, Tuhan. Walau pada sore hari ini kami terbatas oleh pertemuan kami, Tuhan. Tapi ketika kami memuji-Mu di rumah kami, seisi rumah kami merasakan sukacita, Tuhan. Pada sore hari ini, Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih tinggi lagi. Kami mau nyatakan Kau Allah segalanya bagi kami, Tuhan. Bahkan, Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, Tuhan, Kau sediakan bagi kami. Kau Allah yang sedikit pun tidak pernah mengasihi kami ketika kami jatuh, ketika kami tergeletak, Tuhan. Kau sediakan tempat yang terbaik untuk kami. Kau sediakan hati-Mu untuk kami, Tuhan. Maka Tuhan, pada sore hari ini, kami segenap anak-anak-Mu mau angkat satu pujian ini. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Benar, Tuhan, Kau Allah satu-satunya dalam hidup kami, Tuhan. Kau ada di setiap jalan kami ketika kami haus dan lapar. Kau Allah yang selalu siap memegang tangan kami. Maka Tuhan, kami mau angkat satu penyembahan kami sekali lagi. Kami mau angkat lebih tinggi lagi, Tuhan, dengan hati kami sepenuhnya. Bahwa Kau Allah yang selalu mengasihi kami, dan kami yang selalu mengasihi Kau. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah. Coba rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau.
segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi kita angkat sekali, kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Raja kami Tuhan, Kau kebenaran kami, oh Yesus. Kaulah sembah kami Tuhan, Kaulah gunung batu kami, benteng keselamatan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Bapak, terima kasih untuk setiap penyembahan yang boleh kami angkat, Tuhan. Setiap suara kami yang masih boleh kami keluarkan untuk Engkau, Tuhan.
Tuhan, kalau kami tadi sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, Tuhan kami tahu itu saja nggak cukup. Tapi Tuhan, kami pada sore hari ini siap untuk mendengarkan firman-Mu, hati kami siap untuk Kau taburi Tuhan, dengan terang kebenaran-Mu. Kiranya Kau berkati kami dari atas kepala hingga ujung kakinya Tuhan, Kau berkati sinyal di rumahnya, Kau berkati lidah bibirnya Tuhan, biar bukan kami lagi yang berbicara Tuhan, tapi Engkau sendiri yang memakai kami sepenuhnya. Tuhan, biar hati kami juga siap mendengarkan, telinga kami, mulut kami, pikiran kami terfokus hanya mau mendengarkan kebaikan dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan Kak Medi. Baik, shalom. Suara saya kedengaran? Dengaran, Kak. Oke. Baik, firman-Nya akan diambil dari Filipi 4 ayat 13. Saya akan bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teman-teman sekalian, ayat ini itu sempat mendunia ketika tahun 90-an. Jadi abad yang lalu tuh ya, 1990-an. Kenapa? Karena ayat ini pernah dipakai oleh seorang petinju, Evander Holyfield, di mana waktu itu dia akan melawan Mike Tyson. Mike Tyson itu petinju dunia yang ditakuti oleh semua petinju, udah terkenal lah ya. Apa istilahnya, tangan besi lah, badan besi, ya temennya Gatot Kaca gitu ya, kira-kira seperti itu. Pokoknya semua petinju di seluruh dunia takut banget sama yang namanya Mike Tyson. Suatu ketika ada orang namanya Evander Holyfield, ya petinju oke lah ya, beberapa kali menang, tapi pada saat itu seluruh dunia membuli si Evander, masa sih mau melawan Mike Tyson yang katanya tulang besi, otot kaca gitu, kira-kira seperti itu gitu ya. Pada saat itu kan terjadi tuh koran-koran, lalu stasiun-stasiun TV mewawancarai gitu ya. Saya ingat sekali waktu itu saya masih sekolah gitu ya. Pada saat itu bagaimana Mike Tyson itu benar-benar membuli si Holyfield. Benar-benar dibully, dikata-katain, dimacam-macam, dicaci maki lah apalah. Setiap kali wawancara, habis Mike Tyson wawancara dan si Holyfield dia wawancara, Holyfield nggak banyak ngomong, dia cuma senyum-senyum doang gitu ya. Dan ketika mau bertanding, satu hal yang menarik adalah di jubahnya si Holyfield itu ada tulisan Filipi 4 ayat 13 gitu ya, versi Inggrisnya gitu kan. Wah udah tetap pertarungan segala macam dikata-katain lah sebelum pertandingan. Tapi apa yang terjadi, kalau saya tidak salah, itu pada babak ke-11 kalau nggak salah, Mike Tyson dinyatakan kalah dan yang menang Holyfield. Wah itu geger seluruh dunia gitu ya. Lalu ketika wawancara si Holyfield ditanya, apa yang membuat kamu bisa menang lawan si raja dunia, raja tinju ini? Dia cuma bilang Filipi 4 ayat 13 bahwa segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Jadi bayangkan proses sekitar 8 sampai 10 bulan menjelang pertandingan, bagaimana si Holyfield itu dicaci maki, dibully bukan oleh satu orang, tapi oleh seluruh dunia yang meremehkan dia. Masa sih lu mau ngelawan Mike Tyson? Tapi lihat hasil akhirnya. Itu keren banget loh. Dan saya teringat begini loh. Yeremia 17 ayat 5 katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi Allah bilang, orang kalau ngandalin manusia, dia terkutuk, termasuk kekuatan diri sendiri. Yakobus 4 ayat 6b, itu dibilang bahwa Allah itu membenci orang yang congkak. Wah itu benar-benar ketika pertandingan selesai, dan Holyfield menang, kayak semata dunia itu kan dia cuma ngomong gini, Filipi 4 ayat 13, gue bisa gini bukan karena gue loh, tapi karena Allah ada beserta dengan aku. Allah yang memberikan kekuatan kepadaku. Teman-teman, wah dulu saya gak ngeh gitu ya, masih sekolah, masih kecil gitu ya, gak ngeh. Tapi saya pikir hebat juga loh. Holyfield ini sudah menjadi seorang pewarta kelas dunia. Kenapa? Karena dia mewartakan kabar sukacita melalui cuman tulisan di jaketnya nih loh, di jubahnya nih loh, yang dia pakai cuma dalam perjalanan dari mobil sampai ke ring tinju. Begitu ring tinju, jubah dia lepas,
Dia tahu bahwa yang berperang gantikan dia bukan dia, tapi Allah. Firman Tuhan bilang gini, sebab Allah berperang gantikan aku. Nah orang berpikir gini, wow, asik ya, Allah berperang ganti aku. Begini loh, sahabat-sahabat sekalian kasih Tuhan, yang perang itu bukan Allahnya. Allah akan mengutus bala bantuan surga, para malaikatnya untuk berperang, menggantikan setiap anak-anaknya yang berseru kepadanya. Jadi tidak ada alasan untuk teman-teman dan saya untuk takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Apa yang kamu punya dalam hidup ini? Lakukan sebagai satu wujud bentuk pewartaan. Pewarta itu nggak perlu duduk berdiri di mimbar. Hari ini nggak ada pewarta duduk di berdiri di mimbar. Semua duduk di kursi di kamarnya sendiri, di rumahnya sendiri, di sofanya sendiri. Ya, ada lagi pandemi gitu ya. Jadi bagaimana Kak Medi? Ya, saat ini saat yang kau mewartakan kabar sukacita Tuhan. Gimana caranya? Loh, dengan cara apa yang kamu punya? Holyfield dulu, dia nggak punya apa-apa. Dia cuma punya satu ayat, itu doang yang dia pegang. Tapi coba lihat apa akibatnya. Seluruh dunia lihat loh, Filipi 4 ayat 13. Itu dahsyat banget. Dia sudah menjadi seorang penginjil dunia. Dia sudah menjadi seorang pewarta dunia, mewartakan kabar sukacita. Untuk semua orang yang ngalami seperti gue nih, dibully, dianiaya, dihina sekian bulan sebelum pertandingan. Lu lihat nih, hasilnya bahwa Allah berperang gantikan aku. Bukan gue yang tadi ngalahin tulang besi, otot beleng gitu ya. Bukan, tapi para malaikat surga yang dikirim oleh Allah untuk menggantikan peperangan ini. Teman-teman, jangan pernah takut. Kenapa? Allah berjanji bahwa orang yang mengandalkan manusia akan terkutuk, tapi Allah yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati. Itu janjinya Tuhan kok. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti ditolong. Percaya sama saya. Nah, Filipi 4 ayat 13 itu ditulis ketika Paulus sedang di dalam penjara. Saya berpikir pada saat itu mungkin jemaat Filipi mulai bertanya-tanya, ini benar gak sih hamba Tuhan ditolongin Tuhan? Kok dia di penjara? Kok dia kesusahan? Tapi Paulus bilang gini, aku tuh ya sudah pernah mengalami apa yang namanya kelimpahan. Aku juga sudah pernah mengalami apa itu yang namanya kesusahan. Tapi ayat 11 dia bilang, aku tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Paulus tahu setiap peperangan, setiap pergumulan, setiap masalah dia tidak pernah sendirian, selalu ada Tuhan di sampingnya. Jadi dia bilang, Tuhan itu sumber kekuatanku, Tuhan itu sumber andalanku, Tuhan itu sumber pengharapanku. No problem. Mau kelimpahan ke, mau kesusahan ke, no problem. Selama Allah ada bersama dengan aku. Problem begini, teman-teman coba kita pikir, kita renungkan ya. Teman-teman dan saya, porsi doamu tuh banyak mana ketika engkau kelimpahan, apa ketika engkau kesusahan? Porsi doa banyak mana? Ketika lagi susah, apa ketika lagi senang? Pasti ketika lagi susah. Nah itu gak usah ditanya. Kak Medi itu gimana? Udah tahu lah Kak. Pokoknya kalau orang susah itu pasti doanya itu waduh. Sepanjang hari doa misa pagi ikut, siang ikut, sore ikut. Kan online semua Kak. Kuliah juga dari rumah gak apa-apa. Terus rosario, terus novena. Wah semua diikuti. Semua acara doa, semua link doa diklik semua. Ikutin semua sepanjang hari. Ketika susah, tapi ketika senang, ketika kelimpahan, ketika diberkati, ya kita mah Katolik biasa aja Kak. Yang penting menjalankan misa minimalis seminggu sekali loh. Jadi gini loh teman-teman, kita berpikir bahwa ketika ada masalah, ketika ada kesusahan, itulah saatnya iman kita diuji. Enggak loh, sebetulnya ujian terberat adalah ketika engkau kelimpahan, ketika engkau sukses, ketika engkau diberkati. Kok bisa? Loh iya. Saya gini, kita pikir ya, kita renungkan posisi terdekat kita dengan Tuhan itu ketika kita susah, apa ketika kita happy? Ayo. Posisi terdekat kita dengan Tuhan itu ketika kita lagi punya problem, apa ketika kita lagi diberkati, kelimpahan, lagi sukacita, gembira, sukses, bahagia? Kalau lagi sukses bahagia mah, ya doanya ya Katolik sih Kak.
bangun tidur, sarapan pagi, lunch, dinner, mau tidur. Cukup kan Kak? 5 kali. Wah itu bagus banget. Tapi ketika susah, wah sepanjang hari berdoa, terus bahasa roh, berdoa manggil nama Yesus, Tuhan tolong, terus. Berarti posisiku, mana yang paling dekat dengan Tuhan? Ketika susah apa ketika happy? Ketika susah loh. Jadi dengan kata lain gini loh. Paulus bilang, gue tuh tahu, gue udah merasakan yang namanya kelimpahan dan kesulitan, kesusahan. Aku akan tetap bersuka cita selama Tuhan ada beserta dengan aku. Itu kata Paulus ketika dia dalam penjara. Nah, teman-teman, jadi jangan anggap bahwa ketika engkau hidupnya baik-baik aja, sukacita, happy-happy, kelimpahan, bahagia, terus itu bukan ujian, itu ujian terberat loh. Justru ketika kita nggak ada masalah. Karena ketika ada masalah pasti posisi kita tuh paling dekat sama Tuhan. Kenapa? Doa terus, deket terus sama Tuhan, cari Tuhan. Kalau lagi happy, nyari Tuhan. Kalau ingat, kalau nggak ingat, ya nggak carilah. Nah kan, itu ujian loh. Ujian terberat adalah ketika engkau kelimpahan, bukan ketika engkau kesusahan. Baik, teman-teman, yang dikasih Tuhan, apalagi ya? Nah, sekarang ini, tadi saya bilang bahwa kenapa nggak perlu takut? Karena Tuhan selalu ada berserta dengan kita. Itu katanya Paulus. Ya kan? Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kekuatan. Allah itu tidak pernah membiarkan setiap anaknya di dalam kesendirian dan kelemahan. Setiap lemah, engkau datang pada Tuhan, Dia akan kasih engkau kekuatan, pengharapan, penghiburan. Itu janjinya. Saya ingat dulu saya pernah mimpin retret mahasiswa, cukup banyak pesertanya. Pada saat itu retret itu belum dibagi gitu ya. Jadi masih dicampur sama retret luka batin. Jadi di mix gitu, luka batin campur sama pencurahan Roh Kudus, SHDR. SHDRK, jadi campur, gabung gitu ya. Katanya susah Kak, soalnya cari liburnya susah, cari izin susah. Udah sekalian aja 4 hari apa 5 hari saya lupa tuh. Pas libur mahasiswa. Di salah satu kampus. Peserta cukup banyak, 200-300 orang kalau nggak salah gitu ya. Kami pembicara itu ada 3 sama imam 1. Jadi kita berempat. Yang stay di tempat itu cuman saya sama 1 orang ibu dan romonya gitu ya. Karena Kak Medi stay di tempat, jadi Kak Medi kebagian jatah sesi paling banyak. Karena pembicara yang 2 lagi cuma datang ngisi sesi terus pulang gitu ya. Saya ingat sekali, saya ngisi sesi udah banyak banget gitu, udah capek gitu. Udah kayaknya semua ide itu udah diceritakan, semua pengalaman sudah dibagikan, kayaknya udah mentok gitu. Saya ingat hari itu habis sesi pagi, lalu ada yang namanya konseling sama kakak pendamping. Pada saat itu saya nggak tahu gimana, pokoknya yang ngantri di tempat saya itu banyak banget gitu kan. Saya ngeliat, aduh kok banyak ya. Terus apa yang terjadi? Saking banyak yang ngantri, konselingnya panjang banget, sampai saya melewatkan makan siang. Nggak kebagian makan siang, orang udah lewat masih tetap ngantri. Dan saya ingat sekali pada saat itu saya cuma punya waktu sekitar 30-40 menit untuk sesi pencurahan Roh Kudus sorenya gitu ya. Udah capek nih, udah pegel semua nih. Tanda petik supaya terlihat rohani, katanya masih gitu. Gue bingung tuh dengan istilah gitu kan. Lalu si ibunya bilang, Medi nggak persiapan. Ya nggak tahu, gue udah mau tepar gitu ya. Saya hanya bilang gini, oh iya tante, ya. Tapi enggak, ya udah saya tiduran aja. Ada sih catatan, contekan ada saya taruh aja di samping saya. Udah, saya merem. Saya bilang sama Tuhan gue capek banget, gue nggak tahu mesti ngapain nih Tuhan. Gue udah teler, terus gue lapar. Tapi katanya orang, kalau mau pencurahan Roh Kudus, disuruh puasa, nggak boleh makan. Gue pura-pura puasa. Orang gue nggak kebagian makan, jam makan udah lewat. Sih, nggak perlu rohani gitu ya. Rohani tanda petik. Orang jam makan lewat. Tapi saya lapar. Dan pada saat itu saya masih punya 2 keping biskuit kan. Saya bingung. Ini dilema loh. Antara tanda petik mesti rohani, apa beneran harus rohani gitu ya. Saya bingung.
gue makan apa enggak ya. Gue sih gak usah puasa, orang gue gak kebagian makan. Tapi gue lapar, lemes gitu kan. Tiba-tiba suara itu cuma bilang gini, makan aja lagi. Oh, sama Tuhan gak usah disuruh puasa, kamu kelewatan jam makan. Ya udah, saya makan. Habis saya makan, saya bilang gini, Tuhan, itu tante di sebelah baca rajin banget ya. Saya bingung nih, saya mesti ngapain? Gue capek banget. Untuk berdoa saya udah gak bisa. Saya cuma bilang gini, Tuhan, aku capek banget. Tiba-tiba dalam hati saya itu ada suara Roh Kudus yang menyanyikan satu lagu. Lagunya udah tua banget gitu ya. Saya juga baru itu lagu udah lama banget tuh. Pertama kali gue bertobat tuh. Lagunya gini. Yesus kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Dan apa yang saya tahu, yang saya ingat adalah harga kaset itu saya beli masih 2.000 loh, bayangin. Saking tuanya tuh kaset gitu ya. Kaset Kamedi, itu apa? Nah, itu lagu jadul banget gitu ya, waduh. Tapi saya ingat ada seorang kudus bilang bahwa pujian punya kekuatan 2 kali berdoa. Karena saya udah gak bisa berdoa, udah capek banget. Jadi ya udahlah, saya menyanyi, memuji Tuhan, nyembah Tuhan, seperti idenya Roh Kudus gitu ya. Dan ini kan Roh Kudus sekali. Lalu saya turun ke bawah, saya mandi, habis mandi langsung saya ke aula. Saya ceritakan semua kepada para peserta apa yang saya alami, pergumulan saya dan sebagainya. Lalu saya ajak mereka untuk sama-sama menyanyikan lagu ini 2 kali. Saya mikir gini, kita udah nyanyi 2 kali ya, tadi saya udah nyanyi di kamar sekali. Berarti saya udah berdoa 6 kali nih. Saya nggak tahu hitungan dari mana tuh ya. Pokoknya saya percaya gitu aja. Lalu saya cuma ngajar 10 menit, orang udah habis ide gitu ya. Sesi 5, saya habis ide. Habis gitu ya sudah, mau pencurahan Roh Kudus, mau berdoa, ya sudah. Lagu yang standar aja lah. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah sekarang. Dan saya kaget. Kenapa kaget? Itu 200-300 orang. Saya bingung. Lah ini belum doa pencurahan Roh Kudus, belum ngapa-ngapain, tapi udah gak ada yang berdiri. Semua sudah rebah di dalam roh. Hanya beberapa panitia yang berdiri sama satu pembicara dan satu romo. Nah, paling cuma 5 orang berdiri. Semuanya sudah pada rest in the spirit. Saya bilang gini, Tuhan, lagi gimana nih? Orang belum ngapa-ngapain loh aku. Lalu tiba-tiba suatu tiba bilang ini, kan kamu bilangnya capek. Ya sudah, sekarang kamu duduk aja nonton. Nah, itu yang paling enak. Pencurahan Roh Kudus gak ngapa-ngapain. Roh Tuhan yang ngerjain semua 4 jam. Kan? Seru. Makanya itu yang Paulus bilang. Pokoknya selama Allah besertaku, aku akan tetap bersuka cita. Mau susah kek, mau kelimpahan kek, mau apapun. Selama Allah ada besertaku, aku enggak apa-apa, enggak masalah. Oliver juga bilang, mau dibully, mau dianiaya, mau dikata-katain seluruh dunia. Selama Filipi 4 ayat 13 itu ada padaku, no problem. Dan itu terbukti ketika ronde ke-11. Petinju dunia yang sombong itu dijatuhkan oleh Tuhan. Dipatahkan oleh Tuhan. Bayangin. Tapi ya itu. Problemnya gini. Tahan gak? 8-10 bulan dibully seluruh dunia. Semua komentator olahraga tiba-tiba mulai berkata-kata. Mulai punya pandangan, punya pikiran. Ngata-ngatain Holyfield. Tahan gak? Itu kan problemnya. Nah, tapi Paulus bilang, weh, aku tetap bersuka cita loh meskipun gue di penjara nih. Karena aku pernah ngalami apa yang namanya kesusahan, apa yang namanya kelimpahan. Loh kok bisa? Kesusahan dan kelimpahan bersuka cita. Paulus bilang, selama ada Tuhan besertaku,
aku akan tetap bersukacita. Selama ada Tuhan besertaku, aku akan tetap bergembira. Kenapa? Sebab orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Itu janjinya kok. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, ini masa-masa sulit. Gitu ya. Pertanyaan gini, apakah engkau akan tetap bersukacita? Nah, saya mau sharing terakhir. Pengalaman yang saya alami. Doa. Ya ini kan masa sulit gitu ya. Semua sulit gitu. Semua sulit. Apalagi pekerjaan, keuangan itu mulai drop. Istilah orang begini. Sebetulnya kita itu sedang sejak pandemi, sejak pekerjaan, mulai PSBB lah, kuliah PSBB lah, semua mulai drop, mulai berkurang. Orang bilang begini, ini sebetulnya kita belum masuk masa sulit loh. Loh, sudah ada yang dipotong gaji, sudah ada yang dipecat, tapi dibilang belum masuk masa sulit. Lah, kok bisa? Contohnya gini, ini tuh seperti orang yang, teman-teman kalau di ruangan AC gitu ya, AC-nya dingin banget. Saya kan orang bilang beruang kutub gitu ya. Saya nggak tahan panas, kalau panas pasti leleh, berair terus. Jadi saya harus dingin banget. Nah, ketika PSBB terjadi, ketika ada pandemi dunia, itu seperti orang yang matiin AC itu. Ketika AC dimatikan, masih berasa dingin nggak ruangan? Berasa kan? Sampai sekitar setengah jam, sejam masih dingin nggak? Masih. Panasnya kapan? Kalau udah 5-6 jam tuh, tetap dikelekep, tetap dibungkus di dalam ruangan tertutup, nggak ada AC, nggak ada udara. Nah, itu baru dunia alami nanti. Kalau sekarang itu kita tuh masih baru matiin AC, masih berasa dingin nggak? Berasa. Masih punya simpanan nggak? Masih. Masih punya tabungan nggak? Masih. Masih ada pekerjaan nggak? Masih. Loh, kantor, perusahaan, pabrik punya 100 1.000 karyawan, pandemi, wah, semua omset pada turun, pendapatan berkurang. Yang dipecat itu dari 1.000 ya paling 100. Bulan pertama PSBB, bulan ketiga PSBB dipecat lagi 100, tinggal 800. Bulan keempat PSBB dipecat lagi 100, tinggal 700. Terus. Aku aman loh, ntar dulu. Coba cek, kalau PSBB ini masih terus lama, kalau pandemi ini masih 2-3 tahun ke depan, apa yang terjadi? Nah itu. Tapi, Paulus bilang, aku tetap bersukacita. Mau susah, mau kelimpahan, tetap bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan ada besertaku. Karena segala perkara dapat kutanggung, bersama Dia memberi kekuatan. Nah teman-teman, sama saya juga ngalami. Beberapa bulan itu saya berdoa, ngotot sama Tuhan, minta supaya ini, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya untuk ini, gitu ya. Terus, tapi apa yang terjadi? Malah apa yang saya doakan dengan hasil yang saya terima, itu bertolak belakang. Apa aku nggak kesel? Padahal aku berdoa terus loh. Kan katanya gini, kalau engkau kesulitan, pasti orang itu pasti dalam posisi yang paling dekat sama Tuhan. Karena berdoa terus. Loh iya kan? Saya lagi punya problem, saya dekat sama Tuhan, saya doa terus. Tapi ternyata hasilnya, itu kebalikan dari apa yang saya doakan. Itu selama beberapa bulan. Tapi saya mikir, kok aneh ya? Kayaknya gue salah nih. Doaku itu kurang, nggak ada doa yang salah. Doa saya itu kurang, kurang tepat. Kurang tepat lah ya. Istilahnya kurang tepat. Atau tidak tepat sasaran. Ya benar, kurang tepat berarti. Jadi kira-kira 1 bulan ini, ya 3 minggu, 4 minggu ini, doa itu saya perbaiki. Jadi tidak ada salahnya untuk memperbaiki caramu berdoa. Gitu ya. Jadi yang saya doakan, kalau dulu kan ngotot, Tuhan tolong berkati ini, Tuhan tolong saya ini, Tuhan tolong ini gitu ya. 3-4 bulan ini, 3-4 minggu ini doa saya lain. Doa saya bagaimana? Saya cuma bilang gini, ketika pertama kali saya mengucapkan doa yang aku ganti ini, itu ada satu kelepasan, kebebasan yang luar biasa. Kami di doanya gimana? Saya doanya begini, Tuhan, jika Engkau berkehendak, jika Engkau mau, dan jika Engkau berkenan, ini.
Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Teman-teman, tahu nggak apa yang terjadi? Saya ingat kayak waktu itu 2 kali saya mendoakan doa itu. Seperti apa ya? Ada beban berat yang terlepas dari dada saya. Dan ketika beban itu terlepas, hasil yang saya dapat dari doa itu seperti yang saya mau. Wih, itu dahsyat banget gitu. Jadi teman-teman, kalau sampai hari ini masih berdoa dan ternyata hasilnya itu bertolak belakang, coba merevisi doamu. Gak ada doa yang salah ya. Gak ada doa yang salah, cuman mungkin doamu itu kurang tepat sasaran. Nah, jadi doa saya seperti itu sekarang. Tuhan Yesus, kalau engkau berkenan, kalau engkau berkehendak, dan kalau engkau mau, ini. Kalau enggak, ya udah. Sih, lebih enteng loh ketika saya berdoa. Dan ternyata hasil yang saya dapat itu seperti yang saya impi-impikan dulu. Itu dahsyat nih. Itu keren banget. Kenapa? Karena Tuhan tahu, saya tidak sedang nge-push Tuhan, tapi saya cuman mau tahu Tuhan mau nggak? Nggak mau ya udah. Jadi dengan saya sedang belajar untuk berjalan di kehendaknya Tuhan, berjalan di keinginannya Tuhan. Itu yang saya lagi praktekkan. Teman-teman, saya pikir gini loh, Holyfield pada saat 8-10 bulan masa persiapan dia naik ring, itu kan dia tetap latihan kan, dia tetap olahraga, dia tetap latihan, tapi TV itu nggak bisa dimatiin, berita itu nggak bisa di stop, semua membuli dia, seluruh dunia. Kapan dunia bungkam? Ketika dia memenangkan pertandingan pada saat ronde ke-11. Dunia diam. Karena dunia tahu bahwa yang membela Holyfield bukan orang sembarangan. Yang membela Holyfield adalah Allah sendiri. Filipi 4 ayat 13. Allah yang memberi kekuatan di dalam pergumulannya 8-10 bulan. Teman-teman, apa kata dunia tentang pandemi ini? Ada yang bilang, wah iya masih 2-3 tahun lagi. Wah sampai 5 tahun. Wah ini vaksinnya masih nggak benar. Wah negara ini stop vaksinnya. Wah macam-macam berita dunia kita dengar. Semakin banyak dengar, semakin stres. Karena semuanya itu nggak klop gitu ya. Yang A bilang ini, yang B bilang ini. Wah semuanya berantakan. Ya sudah. Itu tuh seperti proses yang ruangan yang aslinya sedang dimatikan. Dingin sih masih ya sejuk-sejuk, tapi mulai kok panas ya. Jangan takut. Jangan takut. Sebab Paulus bilang, aku tetap bersuka cita loh. Di dalam kekurangan, di dalam kelimpahan. Sebab Allahku sumber kekuatanku. Sebab Allahku sumber pengharapanku. Sebab Allahku sumber andalanku. Teman-teman, selamat berjuang menghadapi kehidupan dan masa depan bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa teman-teman dan saya, kita nggak pernah sendirian. Allah kirim malaikatnya untuk berjaga-jaga di sekitar orang yang percaya sama dia dan mengandalkan dia. Itu janjinya. Orang bilang gini, Kak Medi, maksudnya apa sih Allah itu berjaga-jaga atau berkemah, mengirim malaikatnya berkemah di sekitar orang yang percaya kepadanya. Saya itu kalau mengibaratkan tentang penjagaan Tuhan itu seperti ini loh. Teman-teman tahu nggak anak bayi yang baru belajar mau jalan. Itu kan sekitar umur 11, 12 bulan sampai 14 bulan ya. Anak bayi itu kan ya berdiri aja masih sempoyongan. Tapi ada fase di mana dia harus mulai belajar jalan. Nah, pernah lihat nggak baby walker? Tahu kan? Baby walker tuh buat baby belajar jalan. Nah, saya mengibaratkan penjagaan Tuhan itu seperti baby walker melalui para malaikatnya gitu ya. Jadi aku itu seperti bayi yang lagi belajar jalan. Nah kalau bayi baru belajar, berdiri aja sempoyongan, belok kiri belok kanan nggak jelas, goyang-gayang, mau jatuh, mau macam-macam gitu ya. Tapi disuruh jalan lah gimana? Pernah lihat ya anak bayi kalau baru belajar jalan kan nggak ada remnya tuh. Kadang-kadang cuma isi gas doang atau rem doang. Kalau rem doang dia nggak mau jalan, diam. Tapi kalau gas doang, itu bayi bisa jalan cepet, tiba-tiba nabrak tembok.
nabrak sofa, nabrak kursi, nabrak kulkas, buat remnya, ya kan? Nah, supaya tidak nabrak, orang tuanya akan kasih dia pengaman yang namanya baby walker. Itu tuh yang buat baby belajar jalan. Jadi ketika bayi itu belajar jalan dengan, ya kan gasnya masih nggak stabil nih, remnya juga nggak jelas nih. Dia sih sama kekuatannya, jalan kenceng, duer, nabrak sofa. Tapi kan yang ketabrak baby walkernya, bukan babynya. Yang nabrak kulkas kan baby walkernya, bukan babynya. Ini loh yang saya sebut apa ya, dengan yang namanya penjagaan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Allah. Allah kirim malaikat untuk jaga setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Malaikat itu saya umpamakan seperti ya itu baby walker itu. Pencobaan boleh tetap, kita nggak bisa apa ya, tidak bisa menengking. Wah, segala persoalan, segala pergumulan, aku tegik dalam nama Yesus, tidak boleh dekat-dekat. Tidak mungkin. Tapi yang Tuhan janjikan itu penjagaan. Yang Tuhan janjikan itu penghiburan. Yang Tuhan janjikan itu kekuatan. Melalui apa? Baby walker ini loh. Nah kalau penjagaan ini dicabut, habis. Sama seperti kisah Ayub. Iblis bilang, oh iya, gimana Ayub gak hebat, gimana Ayub gak diberkati, diurapi, dan orang baik, soleh, saleh hidupnya, berkenan. Lalu kamu kasih penjagaan, coba Tuhan, cabut aja pagar-pagar penjagaan. Nah, sakit kan? Habis kan? Kita lihat. Nah, teman-teman, ini loh janji yang Tuhan berikan. Penjagaan, penghiburan, pengharapan, kekuatan. Makanya tidak ada alasan untuk tidak bersukacita, kata Rasul Paulus. Baik, mari kita tundukkan kepala sebentar, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau siang menjelang sore hari ini kami dikuatkan kembali, kami diingatkan kembali bahwa selalu ada kekuatan di dalam Engkau. Tuhan yang akan berperang, gantikan setiap persoalan pergumulan kami. Tuhan yang akan kirim malaikat-malaikat menjagai kami di sekitar kami seperti pagar yang terus menjaga hidup kami. Bapak, untuk hari-hari ini, di mana terjadi pandemi dunia, dimanapun tidak ada yang tidak kena saat ini, di dunia manapun, di kota manapun, negara manapun, ada tetap pandemi ini, tapi kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan itu dijaga, diproteksi, dilindungi, dihibur, diberi kekuatan, diberi pengharapan oleh para malaikat Tuhan yang Tuhan utus. Saat ini biarlah Filipi 4 ayat 13 boleh menjadi sumber kekuatan kami, sebab Tuhan Yesuslah sumber kekuatan kami satu-satunya. Dan janji firman berkata bahwa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan itu tidak pernah membuat kami takut. Pengharapan itu selalu membuat kami tetap percaya bahwa Yesuslah andalan kami. Sebab Tuhan Yesus bisa dipegang. Kalau orang mengandalkan manusia akan menjadi terkutuk. Tapi kami percaya kalau orang yang tidak, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan diberkati. Ajari kami Tuhan saat ini untuk belajar mengandalkan hanya Engkau. Dan tidak lagi mengandalkan manusia. Dan tidak lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri. Sebab kami juga manusia. Ajari kami untuk tetap mengandalkan Tuhan yang hidup. Allah kami adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah kami bukan cuma cerita, bukan cuma dongeng, bukan cuma sejarah. Tapi Allah kami adalah sungguh-sungguh Allah yang hidup. Allah yang memberkati kami, mengurapi kami, menjaga kami, menghibur kami, menguatkan, mengokohkan hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Dan kiranya saat ini kuasa Tuhan turun atas setiap orang yang mendengarkan dan hadir dalam persekutuan doa, baik secara Zoom maupun secara YouTube. Dan Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi mereka, Tuhan jagai mereka di sepanjang kehidupan mereka. Sebab itu janji firman yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa janji perlindungan, janji penjagaan, janji pengurapan Tuhan turun atas setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini kami percaya bahwa Tuhan Yesuslah
Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Satu-satunya andalan kami adalah Tuhan. Nggak ada yang lain. Terima kasih ya Bapa. Dengan peraturan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Kak Madi. Oke, teman-teman. Nah, kita sudah mau di penghujung persekutuan doa kita. Kalau tadi Kak Madi sudah berdoa untuk kita semuanya, sebelum pengumuman kita tutup dengan doa lagi dan satu pujian. Ya teman-teman, kita buat tanda kemenangan Kristus, dan Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih untuk kehadiran kami di tengah-tengah kami, yang semakin menguatkan kami, yang semakin meneguhkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran kami di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap pelayanan keluarga ya Tuhan, apalagi di masa pandemi ini Tuhan. Kau tahu segala kekhawatirannya, Kau tahu segala ketakutannya Tuhan. Kau juga tahu segala kekhawatiran dan ketakutan kami. Kami membawa semuanya Tuhan di bawah kaki salib-Mu Tuhan, dan sembunyikan kami semua di balik pundak-Mu Tuhan, dan biarkan kami melihat masa depan yang cerah Tuhan. Karena Kau tahu, karena biar kami hidup Tuhan dalam janji-Mu. Karena ketika kami berpegang dan tetap teguh dalam janji-Mu Tuhan, Kau tidak akan mengecewakan kami Tuhan, sekalipun kami terus mengecewakan Engkau. Tuhan, kiranya dengan firman hari ini kami dapat semakin kuat untuk menjalani hari-hari kami ke depannya. Kami semakin tahu Tuhan, supaya kami tidak terlalu terlena dalam kehidupan kami yang tanpa masalah ini Tuhan, tapi biar dengan masalah kami belajar semakin dewasa. Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan doa kami. Inilah kami Tuhan dengan segala apapun yang kami punya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, sebelum pengumuman jangan live dulu. Kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau mengecap, kita mau melihat segala kebaikan Tuhan, sama seperti Kak Madi tadi yang ngomong. Kak Madi tadi bilang bahwa Tuhan tidak hanya sekedar di dongeng dan di cerita atau di sejarah, karena Dia Allah yang dapat kita rasakan setiap hari. Amin. Selesai bagi Tuhan kita. Silakan Rena, pengumuman. Tes. Shalom teman-teman. Gimana PD-nya hari ini setelah sekian lama, sekian beribu purnama kita tidak berjumpa? Bercanda deh. Luar biasa kan? Sebelum kita lanjut, kita mau say thank you dulu ya ke Kak Medi yang udah menjadi saluran berkat Tuhan yang luar biasa banget hari ini. Kita say thank you sama-sama ya. 1, 2, 3. Thank you Kak Medi. Oke. Quote of the day hari ini adalah jeng. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan, pasti ditolong. Makanya tidak ada satupun yang harus kita takuti. Selama Allah ada bersamaku,
Ya, no problem. Next. Bentar. Amin, saudara. Amin. Oke. Ini dia PD Sabtu kita selanjutnya. Pray in every situation with, penasaran kan kalian? Ini tuh with to be announced biar kalian penasaran terus join lagi. Makanya biar nggak lupa scan dulu deh ini barcode-nya. Aku kasih waktu 6 detik sesuai bulan lahir aku ya untuk di-scan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh iya guys. Udah pada absen belum? Belum kan pasti. Bohong dosa loh. Udah pada absen belum? Belum kan pasti. Wah, kata Koklau kalau senyum tuh berarti iya. Ya kan kok? Nih, masih pada senyum. Oke, tolong operator balikin ke ini ya, posternya buat teman-teman yang belum nge-scan absen kita hari ini. Nih, ada di depan layar kalian. Tadi udah bulan 6. Sekarang aku kasih waktu berapa detik ya? 7 detik deh. Enggak, 11 detik sesuai bulan ulang tahun Eva. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ini udah di-scan kan teman-teman? Oke, ini dia. Selanjutnya komunitas sel. Nah, buat teman-teman yang mau ketemu aku, enggak deh, bercanda. Buat teman-teman yang pengen cerita-cerita, pengen berbagi kebaikan Tuhan, pengen curhat soal masalah atau apapun, kita ada namanya komunitas sel. Nah, dalam biologi, sel ini adalah, ya orang pintar ya. Dalam biologi itu, sel itu adalah kumpulan materi yang paling kecil nih untuk membentuk suatu organisme kan. Sama juga di Perebinus, sel ini adalah kumpulan orang-orang yang paling kecil untuk membangun komunitas Perebinus itu sendiri. Jadi komunitas sel ini tuh kayak PD tapi lebih kecil-kecilnya gitu. Karena kalau gede-gede tuh biasa kan orang tuh malu-malu gitu ya ceritanya. Jadi kita bagi kecil-kecil, jadi biar tenang, rahasianya itu terjamin. Buat teman-teman yang mau ikut, ini ada kontak personnya di depan. Ada 3 sel. Yang pertama sel Santa Teresia. Bisa kontak ke Eva. Sel ini tuh setiap hari Rabu. Itu tuh yang dada-dada pakai unicorn yang bentar lagi mau didoain, dia kontak dia ya. Setiap Rabu jam 6 sampai selesai. Nah, ini tuh yang minggu depan ya, minggu depan bakal ada sel nih. Sama hari Sabtu, Komsel Santo Stefanus. Bisa hubungi Tab, itu yang lagi dada-dada juga, yang kacamatanya mirip kacamata aku. Bisa hubungi line dia di @danielas_steph jam 3 sampai selesai. Jadi dia kayak PD lah ya, pas PD. Terus ada satu lagi sel, Komsel Santa Teresia Avila. Setiap hari Rabu, minggu depannya lagi, karena yang minggu ini mereka belum ada sel ya. Aku soalnya sel Santa Teresia jadi nggak tahu. Pokoknya ini yang selnya Willy itu 2 minggu lagi. Bisa hubungi ke Willy 0403. Willy_0403. Setiap hari 2 minggu sekali di hari Rabu jam 6 sampai selesai. Jam 6 WIB ya buat teman-teman yang seperti saya dan Eva, berarti jam 7. Next. Ada yang baru pertama kali join PD Sabtu? Wah, tidak ada. Ada nih pasti yang di YouTube. Hai, kita hai dulu buat teman-teman yang di YouTube. Hai, friends.
friends, kami mengasihimu. Oke, next. Nah, ada yang berulang tahun. Ada tuh, udah siap-siap dia nih. Aduh lah, Pak, nggak usah pakai ditutup-tutupin mukanya kayak gitu. Oke guys, karena berhubung Eva ulang tahun, ada yang ulang tahun lagi selain, kayaknya cuma yang hadir di Zoom Eva doang ya? Ada Ci Fidel juga, Ci. Oh, ada Ci Fidel ya? Maaf, aku tadi ada masukin. Aku bacain deh yang ulang tahun, siapa tahu ada di YouTube ya. Ada Dennis Griffin, Beatrix, Jupiter, Jaslyn Claire, Eva, Ci Fidel, sama Cinesa. Nah, kita mau nyanyi happy birthday buat teman-teman kita yang berulang tahun di minggu-minggu kemarin di bulan November ya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay. Selanjutnya kita mau minta tolong Kak Medi untuk doain teman-teman yang berulang tahun, Kak. Mohon kesediaannya. Eva soalnya udah nungguin, udah gak sabar dia. Yang ada di Zoom ini berarti Ci Fidel, Eva, sama Cinesa ada nggak ya? Elizabeth. Cinesa nggak ada ya? Mau keluar, Kak Madinya udah keluar. Oh, Kak Madi udah keluar, Kak Medi udah keluar. Oh, terus siapa yang doa nih? Fori. Kalau begitu akan didoakan oleh Bapak IM. Didoakannya oleh kita semua, tapi dipimpin oleh Ignatius Variansa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Rena. Mari teman-teman, kita sejenak mau menundukkan kepala, kita mau berdoa bagi teman-teman kita yang berulang tahun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kalau Engkau boleh menyediakan 1 tahun lagi bagi mereka yang berulang tahun di tahun ini Tuhan, di bulan November ini. Bapak, terima kasih atas setiap penjagaan dan penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup mereka. Terima kasih untuk setiap berkat dan kasih setia-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai mereka sampai titik ini di mana mereka boleh berdiri dan ada. Bapak, kiranya Engkau berkenan untuk menyertai mereka semua yang berulang tahun yang namanya telah disebutkan oleh Rena tadi. Umur panjang Kau boleh berikan bagi mereka Tuhan, kesehatan dan kehormatan di tangan kanannya, dan kemuliaan kejayaan di tangan kirinya Tuhan. Kau juga yang lebih tahu setiap pergumulan dan permasalahan mereka Tuhan, baik dalam perkuliahan, pekerjaan, komunitas, pelayanan, apapun itu Tuhan, Kau yang mengetahui segalanya. Terlebih lagi Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi terang dimanapun mereka ditempatkan, baik itu di keluarga mereka, baik itu di lingkungan kerja mereka, baik itu di komunitas mereka, terutama bagi diri mereka sendiri Tuhan, agar mereka tidak kehilangan pandangan akan Engkau. Bapa, kiranya Engkau boleh berkati mereka semua seturut dengan kehendak-Mu. Engkau yang tahu setiap permasalahan mereka, Engkau boleh berikan jalan yang terbaik agar mereka boleh keluar dan semakin memuliakan nama-Mu di tahun ini juga Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan segala anak-anak